Ini ada hadis ya, dalam kitab Mishkat. Kitab Mishkat ya, kemudian disyarahi oleh Mirqah ya, kitab Mirqah. Ini ada satu hadis nih. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ja'a rajulun, seorang lelaki datang. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimanakah pendapatmu ya. Ara'aita, bagaimanakah pendapatmu, in ja'a rajulun, bila ada seorang laki-laki datang, yuridu akhadha mali, dia ingin mengambil hartaku. Ada seorang lelaki, ya siapa saja lah, nggak harus lelaki ya, bisa wanita juga bisa, gerombolan juga bisa. Ia mendatangiku, datang berniat untuk mengambil hartaku. Mengambil hartaku. Qala, maka beliau bersabda, fala tuti'hi malaka, jangan kamu serahkan hartamu kepadanya. Kalau dia kok datang tiba-tiba minta, bukan minta ya, ngambil. Kalau minta kan minta mas, ini ngambil, langsung diambil ya. Maka beliau mengatakan fala tuti'i malaka, jangan kamu serahkan hartamu kepadanya. Jangan, nggak boleh. Qala, laki-laki tadi bertanya lagi, ara'aita in qatalani, terus bagaimana pendapat engkau, bagaimana pendapatmu, pandanganmu bila dia memerangiku. Jadi dia dalam mengambil itu maksa ya, mengambilnya maksa, bahkan ingin membunuh ya. Bagaimana kalau kok maksa sampai pakai parang dan sebagainya? Maka beliau menjawab, qatilhu ya. Ya kamu perangi dia, kamu lawan dia ya. Kamu lawan. Kalau dia ngambilnya maksa, kok malah main kasar, lawan. Terus ditanya lagi, ara'aita in qatalani, terus bagaimana kalau misalkan kok dia saya lawan, saya kan mungkin lagi di jalan ya, atau saya mungkin nggak ada persiapan toh. Ya namanya kita kan nggak setiap hari bawa senjata, ngapain juga ya hari-hari bawa senjata, nggak ada persiapan. Saya lawan, saya dibunuh. Maka beliau mengatakan, fa anta syahidun, kalau kamu mati maka kamu syahid. Kamu mati syahid ya, dalam kenapa ya, karena kamu matinya dalam rangka dalam membela hak kamu ya, membela hartamu. Nah, sekarang ditanya lagi, ara'aita in qataltuhu, ara'aita in qataltuhu, lalu bagaimana, apa pendapat engkau kalau misalkan saya ini walaupun gak ada persiapan, ternyata bisa bunuh dia. Mungkin kita agak bisa silat dikit ya. Bagaimana kalau ternyata saya bisa membunuhnya? Maka beliau bersabda, huwa finnar, dia berada di neraka. Kalau dia mati, dia berada dalam neraka. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di sini ada gambaran
ada gambaran kejadian kapan ketika seorang yang mempertahankan hartanya, kemudian ia terbunuh, dia terhitung mati syahid. Ya, dia dipaksa ambil hartanya, dia melawan, dia dibunuh, dia mati syahid. Ya. Dan kalaupun dia bunuh, ya kalau nggak bunuh ya pasti dibunuh. Ya, kan seperti itu. Ya. Kecuali kalau kita bisa ada jalan yang lebih baik, misalkan diringkus, dibondo tangan, ya, daripada dibunuh nanti malah, ya namanya negara kita kan seperti ini, ya diringkus kemudian serahkan kepada yang berwajib. Namun kalaupun kok kita juga bilang nggak membunuh, kalau kita nggak membunuh, kitalah yang dibunuh, ya maka di sini ada nih, wa fi anna taf'al qatili wa halakahu fi daf'i mubahun. Ya. Jadi menghalangi pembunuh dan mencelakakan dia dalam penghalangan tadi itu boleh, hukumnya boleh, ya boleh. Dan dia kalau mati ya berada dalam neraka. Ya. Hanya saja kan nanti ya, mungkin hukum di sini kan lain, tetap diurus. Ya. Nah, sekarang beralih kepada permasalahan antum itu. Ya. Di situ kan secara, kalau dilihat dari gambaran permasalahan kan, itu kan ayah antum kan nggak dipaksa, ya, nggak dipaksa dia itu. Ya namanya orang tua mungkin kurang hati-hati, kurang waspada. Tapi kan dia kan diminta untuk membalik nama itu kan nggak dipaksa itu, nggak dipaksa dan atas kerelaan dia. Walaupun kenyataannya di belakangnya orang yang diajak kerjasama nggak menepati janjinya. Nah, ya. Kalaupun mau kok ya betul ya dia merampas haknya, merampas hak. Ya, maksudnya bukan merampas hak ya, itu tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan hak kita. Karena dia hitungannya bukan merampas ya, maksudnya tuh memang dia itu dikasih atas kerelaan bapak antum, atas kerelaan ayah antum, walaupun itu penipuan kan seperti itu. Tapi kan bukan merampas sebetulnya itu. Nah, yang jadi masalah adalah yang pihak sana itu, yang diajak kerjasama itu tidak menunaikan kewajibannya. Ini yang kita tuntut, ya. Ini yang kita tuntut. Nah, karena kita ini negara hukum, ya kalau ya usahakan selesaikan dengan hukum, ya dengan hukum dibawa ke pengadilan, ya. Bagus dulu kalau misalkan ada hitam di atas putih. Nah, jadi ya usul saya ya diselesaikan di pengadilan saja, ya nggak usah dibunuh lah, ya itu nanti menimbulkan permasalahan baru, ya. Karena memang kalau dalam hadis kan tragedinya seperti itu, kejadiannya itu dipaksa, kalau nggak bunuh dibunuh, itu jadi masalah, ya. Kalau jadi dia bunuhnya di sini, karena kalau nggak bunuh dibunuh, nah gitu loh. Kalau nggak dibunuh, kalau dia nggak membunuh dia dibunuh, itu yang jadi masalah. Makanya dia terpaksa bunuh, kan seperti itu. Tapi mungkin kalau ada jalan lain seperti dirungkus atau apa, bisa pilih jalan seperti itu. Jadi nggak harus bunuh ya, nggak harus bunuh. Ini kan memang mungkin kejadiannya di hutan atau di mana kan, ini namanya begal perampok kan nggak tahu, di mana saja bisa. Itu ya, itu saran saya, usul saya, diselesaikan di pengadilan. Jangan dibunuh, nanti malah tambah masalah, ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, insyaallah.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.